Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi kelas 8. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tride harap semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD, bab 3 tentang gaya di sekitar kita untuk topik C mengenai benda yang elastis. Nah adik-adik, ini adalah video lanjutan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai bab 3 tentang gaya di sekitar kita untuk topik B mengenai magnet, sebuah benda yang ajaib. Bagi adik-adik yang belum sempat menyimak pembahasan materi topik B, kalian bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan materinya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Nah, baiklah adik-adik, ini adalah materi topik C mengenai benda yang elastis. Nah, pada topik C ini terdapat beberapa pertanyaan esensial adik-adik, di mana pertanyaan esensial ini bisa kalian jawab setelah menyimak penjelasan berikut ini. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama yaitu, apa pengaruh gaya pegas terhadap benda? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa manfaat gaya pegas pada kehidupan sehari-hari? Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai gaya pegas adik-adik. Oke, selanjutnya kita perhatikan pada gambar ini, di mana Banu dan Aga sedang belajar memanah adik-adik. Saat Banu menarik busur anak panah, ia sedang menggunakan gaya pegas adik-adik. Nah, busur panah itu terbuat dari benda yang elastis. Nah, benda elastis itu artinya benda yang dapat mempertahankan bentuknya dan dapat kembali menjadi bentuk semula setelah diberikan gaya. Jadi biasanya disebut dengan benda yang lentur. Benda yang elastis itu akan menghasilkan gaya pegas adik-adik. Kemudian selanjutnya di sini ada mari mencoba. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan benda elastis, yuk kita cari tahu dengan melakukan eksperimen berikut ini. Nah, adapun alat dan bahan dalam eksperimen ataupun percobaan kali ini yaitu yang pertama ada karet gelang, kemudian yang kedua ada selembar kertas, jadi usahakan gunakan kertas bekas ya adik-adik. Kemudian yang ketiga itu ada buku tugas. Nah, adapun langkah percobaannya yaitu sebagai berikut. Di sini ada dua percobaan adik-adik, yaitu percobaan pertama mengenai karet yang lentur. Nah, adapun langkah percobaan dan praktikum pertama yaitu ambil karet gelang, kemudian yang kedua tarik karet dan cobalah sepanjang apa kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuatnya putus. Nah, jadi adik-adik bisa melakukan seperti yang ada pada gambar ini ya, dengan cara mengambil karet gelang, kemudian menarik karet gelang tersebut sepanjang-panjangnya. Jadi usahakan tanpa membuatnya putus adik-adik. Nah, setelah itu coba lepaskan karet tersebut. Nah, setelah kalian tarik, kemudian lepaskan secara perlahan dan amati apa yang terjadi pada karet serta bentuk karet tersebut. Kemudian yang keempat, cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karet tersebut. Jadi adik-adik coba berbagai cara untuk mengubah karet gelang yang adik-adik bawa. Kemudian yang kelima, diskusikan bersama teman sebangku untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 3 pertanyaan adik-adik, yaitu pertanyaan yang A, apa yang terjadi saat karet ditarik? Nah, yang terjadi pada saat karet ditarik itu adalah karet akan memanjang adik-adik. Jadi, karet yang awalnya berbentuk pendek, kemudian ketika kita tarik akan menjadi lebih panjang. Kemudian pertanyaan yang B, apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuk karet? Nah, adapun yang terjadi ketika karet dilepaskan itu, maka karet tersebut akan bergerak, kemudian meloncat, mendorong, dan bentuknya akan kembali ke bentuk semulanya adik-adik. Kenapa bisa kembali ke bentuk semula? Karena karet tersebut bersifat elastis atau lentur. Kemudian pertanyaan yang C, cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Nah, adapun cara yang bisa adik-adik lakukan yaitu untuk mengubah bentuk karet, salah satu caranya yaitu dengan cara ditarik adik-adik. Nah, jadi itu adalah cara yang bisa adik-adik lakukan dengan teman sebangku kalian. Kemudian langkah keenam yaitu tulis hasil diskusi ini pada lembar kerja. Jadi kalian juga boleh melengkapi dengan gambar agar penjelasan kalian lebih lengkap. Nah, itu untuk percobaan pertama adik-adik. Kemudian berikutnya kita lakukan percobaan yang kedua yaitu tentang alat pelontar.
Nah, adapun langkah percobaan pada praktikum atau percobaan kedua ini, yang pertama, buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Kemudian yang kedua, cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karet gelang. Nah, di sini ada kata melontarkan bola. Nah, jadi yang dimaksud dengan melontarkan bola itu adalah melemparkan bola dengan menggunakan karet, adik-adik. Jadi sama seperti ketika bermain panah. Kemudian selanjutnya, arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, dan jangan sampai mengenai teman kalian. Nah, nantinya guru kalian akan memberikan instruksi kemana kalian akan melontarkan bola tersebut agar tidak mengenai teman-teman kalian. Kemudian yang ketiga, carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin. Jadi usahakan di tempat yang kosong, adik-adik. Kemudian yang keempat, diskusikan dengan teman kelompok mengenai kegiatan ini dan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang A yaitu bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? Nah, adapun cara yang bisa kalian lakukan itu yaitu dengan bantuan karet. Kemudian pertanyaan yang B, mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Nah, cara yang kita lakukan ini bisa membuat bola kertas tersebut terlempar karena ketika karet dilepaskan, maka karet tersebut akan memberikan dorongan kepada bola kertas tersebut, adik-adik, sehingga bola kertas tersebut dapat terlempar. Kemudian pertanyaan yang C, cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melemparkan bola kertas sejauh mungkin? Nah, jadi adapun cara yang bisa adik-adik lakukan untuk melempar bola kertas jauh mungkin itu adalah menarik karet lebih panjang ataupun membuat ukuran bola kertas itu semakin kecil. Karena apabila karet ditarik menjadi lebih panjang, maka akan membuat bola kertas tersebut akan terlempar semakin jauh. Begitu juga dengan membuat ukuran bola kertas tersebut semakin kecil, maka bola kertas tersebut akan dapat terlempar semakin jauh. Seperti itu, adik-adik. Kemudian pertanyaan yang D, gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan 2? Adapun gaya yang dapat kalian amati dan rasakan pada percobaan 1 dan 2 yaitu ada gaya tarik, adik-adik, saat menarik karet, kemudian ada gaya dorong saat karet tersebut dilepaskan. Nah, jadi itu gaya yang bisa kita amati pada percobaan 1 dan 2. Kemudian selanjutnya langkah kelima yaitu tulis hasil diskusi ini pada buku tugas. Oke, jadi itu mengenai percobaan 1 dan percobaan 2, adik-adik. Kemudian selanjutnya di sini ada lakukan bersama. Nah, untuk lakukan bersama ini kalian bisa lakukan bersama guru kalian masing-masing. Jadi setelah melakukan percobaan 1 dan 2, bersiaplah untuk membagikan hasil diskusi serta solusi dengan kelompok lainnya. Gunakan sikap yang baik saat menyimak pendapat dari teman kalian, adik-adik. Oke, selanjutnya seperti biasa, setelah kita melakukan percobaan, maka selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan mari refleksikan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pada mari refleksikan. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya? Jadi jawabannya itu adalah, nah, benda elastis itu menghasilkan gaya karena benda elastis adalah benda yang lentur, adik-adik. Nah, benda elastis itu dapat mempertahankan bentuknya dan dapat kembali ke bentuk semulanya, sehingga benda elastis tersebut dapat menghasilkan gaya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda? Oke, jadi pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda itu yaitu bisa membuat benda diam menjadi bergerak, seperti pada percobaan melempar bola kertas tadi, adik-adik. Yang awalnya bola kertas tersebut diam, kemudian kita lontarkan dengan bantuan karet sehingga bola kertas tersebut menjadi bergerak. Nah, jadi itu pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalian tahu contoh benda elastis selain karet? Apa kegunaan benda tersebut? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak contoh benda elastis, adik-adik, seperti pir, kemudian pegas, dan lain sebagainya. Nah, di mana pir ini digunakan di bawah kasur spring bed. Maka dari itu, kasur spring bed apabila kita duduki ataupun kita tiduri akan terasa bergelombang, adik-adik, seperti itu. Nah, selain pir itu ada trampolin. Nah, jadi trampolin ini digunakan untuk berolahraga, adik-adik. Ketika kita melompat di atas trampolin itu karena ada gaya pegas, maka ketika kita melompat itu akan terjadi gerakan naik turun karena pada trampolin itu terdapat pir yang mengelilingi atau benda pegas yang mengelilingi trampolin tersebut, seperti itu. Nah, jadi itu pertanyaan mari refleksikan beserta jawaban yang bisa adik-adik buat.
Selanjutnya, di sini ada belajar lebih lanjut. Benda pegas itu banyak ditemukan pada benda-benda sekitar kita, adik-adik. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Nah, jadi pada pulpen itu, kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan, adik-adik. Jadi pulpen tipe seperti ini itu menggunakan pir di dalamnya, adik-adik. Jadi seperti yang Putri D sampaikan tadi, bahwa pir itu adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Nah, kemudian selanjutnya, pegas juga dipakai di alat timbangan, adik-adik. Nah, jadi ini adalah gambar dari alat timbangan. Jadi timbangan itu umumnya dipakai oleh petani ataupun nelayan untuk menimbang. Jadi bentuknya itu kecil seperti ini sehingga praktis dan mudah dibawa. Nah, pada timbangan ini juga terdapat pegas, adik-adik. Apakah kalian pernah melihat timbangan seperti ini? Oke, selanjutnya pir itu juga digunakan di dalam kasur spring bed loh, adik-adik, seperti yang Kak Trida jelaskan tadi. Nah, jadi ini adalah gambar dari spring bed. Di dalam kasur spring bed ini terdapat pir. Jadi yang dimaksud pir itu adalah seperti ini, adik-adik, yang berbentuk seperti spiral ini. Nah, jadi model kasur seperti ini dinamakan dengan kasur pir atau spring bed. Nah, selain pada kasur dan timbangan, pada kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan pir, adik-adik, dengan fungsi yang sama pada timbangan dan juga pada kasur. Nah, jadi umumnya pir ini dinamakan suspensi atau sering disebut dengan shock breaker pada motor, adik-adik. Fungsinya yaitu ketika kita melewati jalan rusak, kita tidak sakit untuk duduk di jok motor seperti itu, karena adanya shock breaker inilah yang membuat kita duduk melewati jalan rusak itu tidak terguncang. Nah, selain itu, ada pula alat olahraga yang bernama trampolin seperti yang Kak Trida jelaskan tadi. Jadi ini adalah gambar dari trampolin, adik-adik. Nah, jadi alat ini menggunakan kain tebal dan kuat serta pir yang ada di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, maka pir yang ada di dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya orang ini akan memantul lebih tinggi, adik-adik. Nah, semakin keras lompatan mereka, maka semakin tinggi juga pantulannya karena adanya gaya pegas tersebut. Nah, jadi itu adalah contoh gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan memilih tantangan. Nah, untuk memilih tantangan ini adik-adik bisa lakukan bersama guru masing-masing ya. Oke, jadi itu mengenai materi benda yang elastis. Nah, setelah kita mempelajari tentang topik C ini, maka dapat kita simpulkan materi kali ini, yaitu yang pertama kita sudah belajar mengenai benda elastis. Nah, jadi benda elastis itu adalah benda yang lentur, adik-adik. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan dapat juga kembali menjadi bentuk semula. Kemudian yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang gaya pegas. Jadi gaya pegas itu ada pada benda yang elastis. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik dan jika dilepaskan maka benda ini akan memberikan dorongan seperti itu. Kemudian yang keempat, gaya pegas itu bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kelima, gaya pegas itu dipakai pada benda seperti timbangan, kemudian busur panah, kemudian ada alat pelontar seperti karet gelang tadi, adik-adik, kemudian ada jok sepeda dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah gaya pegas yang ada pada benda sekitar kita. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan Kak Trida mengenai materi IPAS bab 3 tentang gaya di sekitar kita untuk topik C, yaitu benda yang elastis. Semoga apa yang Kak Trida sampaikan, apa yang Kak Trida jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan materi mengenai IPAS kelas 4 SD bab 3 untuk topik C. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya adik-adik agar kalian selalu mendapatkan video pembahasan materi terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Trida ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.